Suara mesin jahit tua bermerek Butterfly itu masih menderu, memecah kesunyian malam di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran Jakarta. Jarumnya bergerak naik turun dengan kecepatan tinggi, seirama dengan detak jantung Rania yang berpacu dengan waktu. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Mata Rania terasa panas, pedih karena menahan kantuk, namun tumpukan kain satin berwarna merah marun di samping mejanya belum juga surut. Sedikit lagi, Rania. Sedikit lagi, gumamnya pada diri sendiri, mencoba menguatkan punggungnya yang terasa remuk. Di kamar sebelah, Dika, putra semata wayangnya yang baru berusia 7 tahun, tertidur lelap. Sementara di kamar utama, tempat tidur itu kosong. Bayu, suaminya, belum pulang. Katanya ada jam terbang tambahan, atau mungkin briefing mendadak. Rania tidak pernah bertanya terlalu detail. Baginya, melihat Bayu mengenakan seragam pilot dengan bar di pundaknya adalah kebanggaan yang membayar lunas semua rasa lelahnya. Rania menatap foto pernikahan mereka yang tergantung miring di dinding yang catnya mulai mengelupas. 6 tahun lalu, Bayu hanyalah seorang pemuda ambisius yang bermimpi menaklukkan langit, namun terpasung oleh kemiskinan orang tuanya. Ranialah yang saat itu bekerja di pabrik garmen, menyisihkan setiap rupiah, bahkan menjual cincin warisan ibunya, demi mendaftarkan Bayu ke sekolah penerbangan. Aku janji, Ran. Begitu aku jadi pilot, kamu nggak perlu jahit lagi. Kamu akan jadi ratu di rumah kita. Tanganmu ini. Bayu pernah mencium jemari Rania yang kasar dan penuh bekas tusukan jarum. Tangan ini hanya akan memegang kartu kredit platinum dan gelas teh hangat. Janji itu menjadi bahan bakar Rania. Selama bertahun-tahun, ia menjadi tulang punggung. Ia menerima pesanan jahitan dari tetangga, dari butik kecil, hingga pesanan seragam sekolah. Ia makan nasi berlauk garam agar Bayu bisa makan daging untuk menjaga gizinya selama pendidikan. Ia berjalan kaki ke pasar agar uang bensin motor bisa digunakan untuk membeli buku-buku aviasi Bayu yang harganya selangit. Namun, malam ini, janji itu terasa jauh. Suara mobil berhenti di depan pagar kontrakan membuyarkan lamunan Rania. Itu mobil baru Bayu. Mobil yang dibeli dengan kredit, menggunakan gaji pertamanya sebagai first officer. Rania tersenyum tipis, merapikan rambutnya yang berantakan, dan bergegas membuka pintu. Mas sudah pulang, sapa Rania lembut. Bayu melangkah masuk dengan gagah. Seragam putihnya tampak bersinar di bawah lampu teras yang remang. Topi pilotnya dijinjing di tangan kiri, sementara tangan kanannya memegang koper hitam mengkilap. Aroma parfum maskulin yang mahal menyeruak, bercampur dengan aroma lain, aroma manis yang asing. Sesuatu seperti vanilla dan rose. Rania hafal aroma tubuh suaminya, dan ini bukan aroma Bayu, bukan pula aroma deterjen yang biasa ia pakai. Jawab Bayu singkat, tanpa menatap istrinya. Ia melewatinya begitu saja menuju kamar. Rania tertegun sejenak. Dulu, selelah apapun Bayu pulang dari sekolah penerbangan, ia akan memeluk Rania. Namun sejak ia resmi terbang 3 bulan lalu, pelukan itu hilang. Digantikan dengan punggung yang dingin. Rania menyusul ke kamar, mengambilkan air putih dingin seperti biasa. Mas mau makan? Aku masak sop buntut kesukaan Mas. Masih hangat di Magic Com. Bayu melepas dasinya dengan kasar. Nggak usah. Aku udah makan sama kru di restoran hotel bintang 5. Makanan kamu terlalu berminyak, nggak bagus buat kesehatan aku. Pilot harus jaga kolesterol. Hati Rania mencelos. Sop buntut itu ia buat dengan daging kualitas terbaik yang ia beli dengan uang hasil menjahit 3 kebaya wisuda. Oh, ya sudah. Kalau gitu Mas istirahat ya. Aku lanjut jahit sebentar, pesanan Bu RT harus jadi besok pagi. Bayu berbalik, menatap Rania dengan pandangan meneliti. Tatapan yang bukan penuh cinta, melainkan penuh penilaian yang merendahkan. Ia menatap daster Rania yang pudar warnanya, rambutnya yang diikat karet gelang biasa, dan wajahnya yang tanpa makeup. Kamu itu bisa nggak sih dandan dikit? Ketus Bayu tiba-tiba. Rania terperangah. Maksud Mas? Lihat tuh istri-istri kapten lain. Atau teman-teman pramugariku. Mereka wangi, rapi, enak dipandang. Kamu tiap aku pulang kucel, bau minyak mesin, mata panda. Malu aku kalau ada teman kantor mau mampir ke sini. Air mata Rania mendesak keluar,
Tapi ia tahankan sekuat tenaga. Mas, aku begadang jahit buat nambah-nambah bayar cicilan mobil Mas dan uang sekolah Dika. Gaji Mas kan? Gaji aku besar, potong Bayu cepat, nadanya meninggi. Tapi gaya hidup pilot itu butuh modal, Rania. Aku harus traktir senior, harus beli jam tangan bagus biar nggak diremehin, harus sewa apartemen transit. Kamu nggak akan ngerti dunia penerbangan. Level kamu cuma di mesin jahit itu. Kalimat itu seperti tamparan keras di pipi Rania. Level kamu cuma di mesin jahit itu. Padahal mesin jahit itulah yang membayar uang pangkal sekolah penerbangannya dulu. Mesin jahit itulah yang memberinya makan saat orang tuanya tak mampu mengirim uang. Maaf, Mas, lirih Rania, memilih mengalah daripada membangunkan Dika dengan pertengkaran. Aku akan coba lebih rapi. Bayu mendengus, lalu melempar seragam kotornya ke keranjang. Cuci itu besok. Jangan pakai mesin cuci, kucek tangan. Itu kain mahal, jangan sampai rusak. Awas kalau kerahnya nggak tegak pas disetrika. Setelah Bayu masuk ke kamar mandi, Rania memungut seragam itu. Saat ia hendak memasukkannya ke keranjang cucian, matanya menangkap noda merah samar di bagian kerah dalam kemeja putih itu. Rania mendekatkan kain itu ke wajahnya di bawah lampu. Itu noda lipstik. Merah menyala. Warnanya kontras sekali dengan kemeja putih bersih itu. Tangan Rania gemetar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Warna merah ini bukan miliknya. Rania tidak punya lipstik semahal ini. Ia hanya punya lipstik nude murah yang jarang ia pakai. Ia meraba saku jas pilot suaminya. Biasanya ia akan menemukan bon bensin atau struktol. Tapi kali ini, tangannya menyentuh secari kertas struk dari sebuah butik perhiasan di Plaza Indonesia. Kalung emas putih liontin berlian, 15 juta rupiah. Pembeli, Bayu Pratama. Catatan, Happy Anniversary, sayang. Dunia Rania runtuh. Hari ulang tahun pernikahan mereka masih bulan depan. Dan selama 6 tahun menikah, kado termahal yang pernah Bayu berikan hanyalah sebuah jilbab seharga Rp50.000. Siapa, sayang, yang dimaksud di struk ini? Dan uang 15 juta? Padahal kemarin Bayu bilang ia tidak punya uang untuk membayar uang gedung sekolah Dika, sehingga Rania harus lembur menjahit. Rania terduduk di lantai kamar mandi tamu, mendekap kemeja beraroma vanila dan pengkhianatan itu. Isak tangisnya tertahan di tenggorokan, sakit sekali rasanya. Ingatannya melayang ke masa lalu. Ran, aku lulus tes fisik. Tapi biayanya mahal banget, keluh Bayu muda dengan wajah putus asa. Berapa, Mas? Tanya Rania muda sambil menghitung uang receh hasil jualan gorengan di pagi hari dan menjahit di malam hari. 50 juta untuk masuk pertama. Aku nyerah aja ya? Jadi supir angkot aja. Cah. Rania menggenggam tangan Bayu. Kamu punya sayap, Mas. Kamu harus terbang. Biar aku yang cari uangnya. Aku akan ambil lemburan jahit di konveksi Bu Haji. Aku akan jual kalung ibuku. Kamu serius, Ran? Aku nggak akan lupain ini. Kamu istri terbaik dunia akhirat. Bayangan wajah Bayu yang penuh rasa syukur dulu kini berganti dengan wajah dingin yang tadi menghinanya, kucel. Rania menghapus air matanya kasar. Ia bukan wanita lemah yang hanya akan menangis di pojokan. Ia adalah Rania, wanita yang sanggup menahan lapar demi mimpi orang lain. Dan kini, mimpi itu telah berubah menjadi mimpi buruk. Ia mengeluarkan ponsel jadulnya. Ia memotret noda lipstik di kerah itu. Ia memotret struk pembelian kalung itu. Tangannya masih gemetar, tapi hatinya mulai membeku. Malam itu, Rania tidak kembali menjahit. Ia kembali ke kamar, berbaring di sisi paling pinggir kasur, memunggungi suaminya yang sudah mendengkur. Di dalam kegelapan, Rania bersumpah. Jika benar Bayu telah memberikan hatinya dan uang hasil keringat Rania kepada wanita lain, maka Rania akan mengambil kembali semua yang pernah ia berikan. Sayap yang ia jahitkan untuk suaminya, akan ia patahkan sendiri jika sayap itu digunakan untuk terbang meninggalkan sarangnya. Keesokan paginya, suasana di meja makan terasa kaku. Dika makan dengan lahap, tidak menyadari ketegangan orang tuanya. Yah, nanti Dika ada pameran gambar di sekolah. Ayah bisa datang gak? Dika gambar pesawat ayah lo, ucap Dika antusias.
Bayu menyesap kopinya sambil bermain ponsel. Ia tersenyum, tapi bukan pada Dika. Ia tersenyum pada layar ponselnya. Nggak bisa, Dik. Ayah sibuk. Ada jadwal standby. Sebentar aja, ya? Dika. Ayah bilang sibuk ya sibuk. Jangan manja, bentak Bayu tiba-tiba. Dika tersentak, sendoknya berdenting jatuh ke piring. Mata anak kecil itu berkaca-kaca. Rania langsung memeluk anaknya. Mas, jangan bentak anak. Dia cuma kangen ayahnya, bela Rania. Bayu berdiri, menyambar tas kerjanya. Kamu didik anak jadi cengeng. Udahlah, aku berangkat. Males di rumah hawanya panas, sumpek. Bayu pergi tanpa pamit, tanpa mencium kening Dika. Setelah Bayu pergi, Rania menenangkan Dika dan mengantarnya sekolah. Sepulangnya dari sekolah, Rania tidak langsung pulang. Ia pergi ke warnet terdekat. Ia bukan orang yang gaptek, meski ia miskin. Ia belajar internet dari pelanggan-pelanggan mudanya. Ia membuka Instagram. Ia mengetik nama maskapai tempat suaminya bekerja di kolom pencarian. Ia mencari tagar pilot Live Cabin Crew. Insting seorang istri yang tersakiti lebih tajam dari detektif manapun. Setelah 1 jam menelusuri ratusan foto, jari Rania berhenti pada sebuah akun bernama Siska_Skihik. Foto terbaru yang diunggah 2 jam lalu. Sebuah tangan wanita memegang gelas champagne dengan latar belakang kokpit pesawat. Di leher wanita itu, melingkar sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian. Persis seperti yang ada di struk. Keterangan fotonya, "Thanks for the early gift, my Captain Bay love you to the moon and back, to Bali tonight." Pesawat 2 hatinya 2. Dan di pantulan kaca kacamata hitam yang dikenakan wanita itu, terlihat bayangan seorang pria yang sedang mengambil foto. Pria itu memakai seragam pilot. Dan di jari manis pria itu, tidak ada cincin kawin. Tapi Rania tahu postur itu. Itu Bayu. Darah Rania mendidih. My Captain Bay. Bayu. Bali. Malam ini. Jadi, jadwal standby, itu bohong. Mereka akan ke Bali. Rania mencatat nama akun itu, menyimpan semua bukti foto, dan tangkapan layar komentar-komentar mesra yang menjijikkan dari akun Bayu Pilot 88, akun suaminya yang ternyata sudah memblokir Rania sejak lama. Rania tidak punya IG, tapi ia bisa melihatnya lewat akun fake yang baru ia buat. Di sana, di dunia maya itu, Bayu terlihat seperti bujangan sukses yang kaya raya. Tidak ada foto Rania, tidak ada foto Dika. Baik, Mas Bayu, desis Rania di depan layar komputer warnet yang berdebu. Kamu mau main api? Aku akan sediakan bensinnya. Kamu bilang aku nggak selevel? Mari kita lihat siapa yang akan jatuh paling keras ke tanah. Rania pulang dengan rencana di kepalanya. Ia membongkar tabungan rahasianya, uang yang ia simpan di dalam kaleng biskuit di bawah ubin longgar di dapur. Itu uang darurat untuk biaya rumah sakit jika Dika sakit. Tapi kali ini, ia akan menggunakannya untuk biaya perang. Ia menelepon satu-satunya pelanggan setianya yang merupakan orang penting. Bu Laras, istri dari pemilik saham maskapai tempat Bayu bekerja. Bu Laras sangat menyukai jahitan Rania yang rapi dan detail. Halo, Bu Laras? Ini Rania penjahit. Maaf mengganggu. Saya butuh bantuan Ibu. Bukan soal uang, Bu. Tapi soal keadilan. Di ujung telepon, Bu Laras yang dikenal tegas namun baik hati, mendengarkan suara Rania yang bergetar namun penuh tekad. Pertempuran baru saja dimulai. Sang penjahit siap menusukkan jarumnya tepat di nadi kebohongan suaminya. 2 hari berlalu. 2 hari yang terasa seperti 2 abad bagi Rania. Ia menjalani harinya seperti robot. Memasak, mencuci, mengantar Dika sekolah, dan menjahit. Namun, ada yang berbeda. Setiap tusukan jarum ke kain, ia bayangkan sedang menusuk ego suaminya yang melambung tinggi. Sore itu, mendung menggantung tebal di langit Jakarta, sepekat suasana hati Rania. Bu Laras sudah menerima bukti-bukti awal yang Rania kirimkan lewat kurir. Wanita kaya itu hanya mengirim pesan singkat. Sabar, Rania. Kita tunggu waktu yang tepat untuk memotong sayapnya. Biarkan dia terbang tinggi dulu, agar jatuhnya makin sakit. Suara klakson mobil Bayu terdengar. Kali ini Rania tidak bergegas membukakan pintu.
Ia tetap duduk di depan mesin jahitnya, membiarkan Bayu membuka kunci pagar sendiri. Bayu masuk dengan wajah merah padam, mungkin karena macet, atau mungkin karena kesal tidak disambut Bak Raja. "Kamu Tulia?" bentak Bayu begitu masuk ruang tamu. "Suami pulang malah diam saja. Bukain pagar kek." Rania menoleh perlahan. Wajahnya tenang, terlalu tenang. "Aku lagi nanggung jahit, Mas. Kunci cadangan kan Mas bawa." Bayu melempar tasnya ke sofa. "Jahit terus, jahit terus. Kamu pikir duit dari jahit itu seberapa sih? Nggak cukup buat beli bensin mobilku." Rania berdiri. Ia sudah lelah mengalah. "Kalau uang jahitku nggak ada harganya, kenapa dulu Mas pakai uang itu buat daftar sekolah pilot? Kenapa Mas pakai uang itu buat beli seragam pertama Mas?" Bayu terdiam sejenak, matanya membelalak. Ia tidak menyangka Rania yang biasanya penurut berani membalas. "Itu masa lalu, Rania. Jangan diungkit-ungkit," sergah Bayu, mencoba menutupi rasa malunya dengan amarah. "Sekarang aku sudah sukses. Aku sudah balikin modal kamu kan? Tiap bulan aku kasih uang belanja." "Uang belanja?" Rania tertawa getir. 2 juta sebulan untuk makan 3 orang, bayar listrik, air, dan sekolah Dika? Sementara Mas beli kalung 15 juta buat..." Rania sengaja menggantung kalimatnya. Ia menatap tajam mata Bayu. Wajah Bayu pucat pasi seketika. "Kak, kamu ngomong apa? Kalung apa?" "Kalung berlian. Plaza Indonesia." "Happy anniversary sayang." "Buat siapa itu, Mas? Ulang tahun pernikahan kita masih bulan depan." Bayu tergagap. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Tapi dasar pengkhianat, ia justru membalikkan keadaan. Kamu lancang ya bongkar-bongkar dompetku. Istri nggak tahu sopan santun. Itu urusan aku. Kamu nggak perlu tahu. Aku perlu tahu karena aku istrimu, Mas." Rania meninggikan suaranya, air mata mulai menggenang. "Aku yang nemenin Mas dari nol. Dari Mas nggak punya apa-apa sampai Mas bisa beli barang mewah buat perempuan lain." Bayu menampar meja. Vas bunga plastik di atasnya terjatuh dan pecah. Suara pecahan itu membangunkan Dika yang sedang tidur siang. Anak itu berlari keluar kamar, matanya ketakutan melihat ayahnya yang merah padam. "Ayah, Ibu jangan berantem," cicit Dika. "Masuk kamar, Dika," bentak Bayu. Dika langsung lari kembali ke kamarnya sambil menangis. "Lihat kelakuanmu, bikin anak nangis," tuduh Bayu pada Rania. Tiba-tiba, suara ketukan pintu terdengar. Ketukan yang percaya diri dan berirama. Rania mengusap air matanya. Siapa tamu di saat genting begini? Bayu tampak bingung, lalu ia membuka pintu. Di sana, berdiri seorang wanita muda. Cantik, tinggi semampai, mengenakan dress pendek selutut yang memamerkan kaki jenjangnya. Rambutnya diblow sempurna, wangi parfum vanila dan rose langsung menyeruak masuk, aroma yang sama yang menempel di baju Bayu 2 hari lalu. Di leher wanita itu, berkilau sebuah kalung liontin berlian. "Itu Siska?" "Hai, sayang," sapa Siska manja, tanpa rasa malu sedikitpun, seolah ia adalah nyonya rumah. Ia membawa sebuah paper bag bermerek. "Dompet kamu ketinggalan di mobilku pas kita landing tadi." Bayu tampak panik, menoleh ke arah Rania, lalu ke Siska. "Siska? Kamu ngapain ke sini?" "Loh? Katanya kamu mau ngenalin aku ke masa lalu, kamu itu." Siska melirik Rania dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Tatapan yang seolah berkata, "Cuma segini sainganku?" Rania menatap wanita itu. Cantik, memang, mulus, tanpa bekas luka tusukan jarum di jarinya. Pantas saja Bayu berpaling. Tapi Rania melihat sesuatu yang lain di mata Siska, kekosongan. Wanita ini tidak punya jiwa pejuang. "Jadi ini orangnya?" tanya Rania pelan, menunjuk Siska. "Pramugari yang kamu bangga-banggakan itu." Siska tertawa kecil, tawa yang menyakitkan telinga. "Kenalin, Mbak. Saya Siska, calon istri Mas Bayu yang baru. Yang lebih fresh, lebih sepadan." Rania menatap Bayu, menunggu pembelaan. "Mas, kamu biarin dia ngomong gitu di rumah kita." Bayu menunduk sebentar,
lalu mengangkat wajahnya. Wajahnya kini keras, dingin, tanpa sisa rasa bersalah. Ia berjalan mendekati Siska, lalu merangkul pinggang wanita itu di depan mata Rania. Runtuh sudah pertahanan Rania. Kakinya lemas. Ya, Rania, ucap Bayu lantang. Siska benar. Aku sudah muak menyembunyikan ini. Aku malu, Rania. Aku malu punya istri kayak kamu. Malu? Bisik Rania. Lihat dirimu, Bayu menunjuk Rania. Kucel. Bau bawang. Tangan kasar. Kalau diajak ke gala dinner maskapai, kamu cuma bakal bikin malu aku. Kamu nggak bisa bahasa Inggris, kamu nggak ngerti table manner. Kamu nggak selevel sama aku lagi. Rania merasa dadanya sesak, seolah oksigen di ruangan itu disedot habis. Sedangkan Siska, lanjut Bayu sambil menatap selingkuhannya dengan memuja, dia pramugari senior. Dia cantik, pintar, berkelas. Dia bisa mendampingi aku. Dia ngerti dunia penerbangan. Kalau aku jalan sama dia, orang-orang kagum. Kalau sama kamu, orang kira kamu pembantuku. Siska terkikik geli. Dengarkan, Mbak? Sadar diri dong. Mas Bayu itu pilot internasional sekarang. Masa istrinya tukang jahit pinggir jalan? Upgrade diri Cat. Rania mengepalkan tangannya. Sakit hatinya sudah melampaui batas air mata. Ia tidak menangis lagi. Ia menatap mereka berdua dengan tatapan nyalang. Mas bilang aku nggak selevel? Rania melangkah maju, menatap mata suaminya lekat-lekat. Mas lupa siapa yang biayain Mas sampai bisa ngerti table manner? Mas lupa siapa yang ajarin Mas bahasa Inggris tiap malam pakai kamus bekas? Mas lupa siapa yang jahit kemeja pertama Mas buat wawancara karena kita nggak punya uang buat beli baju bagus. Itu tugas istri, sergah Bayu. Dan aku udah bayar lunas. Sekarang, aku mau hidup bahagia sama wanita yang pantas buat aku. Bayu merogoh tas kerjanya, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat. Ia melemparkannya ke wajah Rania. Amplop itu jatuh ke lantai, tepat di kaki Rania. Itu surat talak. Tanda tangani. Besok aku urus ke pengadilan agama. Rania menatap amplop itu, lalu menatap Bayu. Kamu menceraikan aku? Demi dia? Ya. Dan satu lagi, Bayu menatap sekeliling rumah kontrakan sempit itu. Rumah ini, masa sewanya habis bulan depan kan? Aku nggak akan perpanjang. Aku udah beli apartemen buat Siska. Kamu, ya terserah kamu mau tinggal di mana. Balik ke kampung Kek, atau tidur di pasar. Bagaimana dengan Dika? Suara Rania bergetar. Dika? Siska menyela sambil mengernyitkan hidung. Aduh, Mas. Aku nggak mau yang ngurus anak kecil. Apalagi anak yang dididik sama dia, pasti kampungan. Nanti ganggu quality time kita. Bayu mengangguk setuju, seolah anaknya adalah barang bekas yang tak berguna. Bawa aja Dika. Aku bakal kirim uang bulanan buat dia. Asal dia nggak ganggu hidup baruku. Rania mengambil amplop itu. Ia tidak merobeknya. Ia menggenggamnya erat. Baik, Mas Bayu, ucap Rania. Suaranya dingin, menusuk tulang. Kamu mau cerai? Aku kasih. Kamu mau usir aku? Aku pergi. Tapi ingat satu hal, Mas. Rania menatap Siska, lalu kembali ke Bayu. Hari ini, kamu buang berlian demi memungut kerikil. Hari ini, kamu patahkan sayap yang aku buatkan susah payah untukmu. Jangan menangis darah kalau suatu hari nanti, kamu merangkak di tanah, memohon-mohon pada tukang jahit ini. Mimpi, cemooh Siska. Mas Bayu nggak akan pernah jatuh miskin. Dia kapten. Kita lihat saja nanti, ucap Rania. Sekarang, keluar dari rumah ini. Ini masih rumahku sampai masa sewanya habis. Bawa perempuan murahmu ini keluar sebelum aku teriak maling. Berani kamu ya? Tangan Bayu terangkat hendak menampar Rania. Tapi Rania tidak bergeming. Ia menatap mata Bayu tanpa rasa takut. Tampar, Mas. Tampar. Biar ada bukti visum buat lapor polisi. Karirmu bakal hancur lebih cepat. Tangan Bayu berhenti di udara. Ia mendengus kesal, lalu menarik tangan Siska. Ayo, sayang, kita pergi. Nggak guna ngomong sama orang kampung gila ini.
Biarin dia busuk sama mesin jahitnya. Bayu dan Siska keluar dari rumah itu. Suara mobil menderu pergi, membawa serta ayah dari anaknya, suami yang ia cintai selama ini. Sepeninggal mereka, Rania merosot ke lantai. Ia memeluk lututnya di samping mesin jahit tuanya. Tapi ia tidak menangis lama. Ia menatap mesin jahit butterfly itu. Tinggal kita berdua, kawan, bisik Rania pada mesin jahitnya. Dan Dika, kita akan buktikan pada mereka bahwa level kita bukan di bawah telapak kaki mereka, tapi jauh di atas langit tempat mereka terbang. Malam itu, Rania mengepak barang-barangnya. Bukan untuk menyerah, tapi untuk memulai perang yang sesungguhnya. Keesokan harinya, matahari belum tinggi ketika suara ribut-ribut terdengar di depan pagar. Rania yang baru saja selesai memandikan Dika dan memakaikan seragam sekolah, merasakan firasat buruk. Pintu diketuk, atau lebih tepatnya, digedor, dengan kasar. Rania membuka pintu. Di sana berdiri Bayu, Siska, dan seorang pria parubaya bertubuh tambun yang dikenali Rania sebagai Pak Haji Salim, pemilik kontrakan. Nah, ini dia orangnya, Pak Haji, kata Bayu tanpa basa-basi. Dia masih di sini, padahal saya sudah bilang kontrakannya nggak akan saya perpanjang. Pak Haji Salim tampak serba salah. Mbak Rania, maaf ya. Mas Bayu bilang dia mau memutus kontrak hari ini juga. Dan karena yang bayar kontrakannya Mas Bayu, jadi... Rania menatap suaminya tak percaya. Mas, kan jatuh temponya masih akhir bulan? Masih ada 2 minggu lagi. Aku belum dapat tempat tinggal baru. Bodoh amat, potong Bayu dingin. Ia mengenakan kemeja kasual mahal, sementara Siska di sebelahnya memakai kacamata hitam lebar dan mengipasi wajahnya dengan tangan, seolah udara di kontrakan itu beracun. Aku mau rumah ini kosong sekarang. Siska butuh tempat buat naruh barang-barang dia yang gak muat di apartemen. Gudang, istilahnya. Gudang? Dada Rania bergemuruh. Rumah tempat mereka membina keluarga selama 6 tahun, tempat Dika tumbuh, kini hanya dianggap gudang oleh wanita simpanan itu. Iya, gudang, timpal Siska dengan nada mengejek. Lagian, sumpek banget sih tempat ini. Bau apet. Cocoklah buat naruh koper-koper lama aku. Ayo dong, Mbak, cepetan beres-beres. Saya nggak punya waktu seharian. Dika yang mendengar suara ayahnya, berlari keluar kamar dengan tas sekolah di punggungnya. Wajahnya cerah melihat Bayu. Ayah pulang. Dika berlari hendak memeluk kaki ayahnya. Namun, sebelum tangan kecil Dika menyentuh celana bahan Bayu, Bayu mundur selangkah, seolah menghindari kotoran. Jangan pegang-pegang, Dika. Tanganmu kotor, habis makan gorengannya, ucap Bayu ketus. Dika terhenti, tangannya menggantung di udara. Dika? Dika cuma mau Salim, yah. Dika mau berangkat sekolah. Nggak usah sekolah dulu, kata Bayu. Bantuin ibumu angkat kaki dari sini. Siska melirik Dika dengan tatapan jijik. Mata wanita itu tertuju pada sepatu Dika yang agak dekil karena sering dipakai main bola. Tanpa peringatan, Siska menendang pelan tas sekolah Dika yang diletakkan di lantai teras. Aduh, Mas, anak ini dekil banget sih. Kayak anak jalanan. Pasti ibunya nggak becus ngurus. Pantesan kamu mau cerai. Dika, yang sensitif, mulai menangis. Tante jahat, jangan tendang tas Dika. Heh, anak kecil berani ngelawan, bentak Siska. Mas, lihat tuh anak kamu. Kurang ajar banget. Bukannya membela anaknya, Bayu malah menatap tajam ke arah Dika. Dika, minta maaf sama Tante Siska. Dia calon ibu baru kamu. Nggak mau. Ibu Dika cuma satu. Ibu Rania, teriak Dika sambil berlari memeluk pinggang Rania, menyembunyikan wajahnya di perut ibunya. Rania memeluk putranya erat-erat, merasakan getaran tubuh kecil itu. Cukup sudah. Ia bisa dihina, ia bisa dicaci. Tapi jika anaknya disakiti, singa betina dalam dirinya bangun. Mas Bayu, suara Rania rendah tapi penuh penekanan. Kamu boleh usir aku. Kamu boleh hina aku. Tapi jangan biarkan pelacur ini menghina anak kita. Plak! Satu tamparan keras mendarat di pipi Siska. Rania, dengan tangan yang biasa memegang jarum halus,
kali ini mengayunkan tangannya dengan segenap tenaga yang tersisa. Suasana hening seketika. Siska memegang pipinya yang memerah, matanya melotot kaget. Kacamata hitamnya terlempar ke lantai. "Kak, kamu nampar aku?" Pekit Siska histeris. "Mas, lihat dia. Dia nampar aku." Wajah Bayu merah padam. Ia tidak terima, bidadari-nya disakiti oleh wanita yang ia anggap rendahan. Tanpa pikir panjang, Bayu mendorong tubuh Rania keras-keras. "Dasar wanita kasar!" Rania terhuyung ke belakang. Kakinya tersandung kursi plastik teras. Ia jatuh terduduk dengan keras. Siku tangannya menghantam lantai semen, terasa perih dan ngilu. "Ibu!" Dika menjerit histeris, berusaha membantu ibunya bangun dengan tangan kecilnya yang tak seberapa kuat. Pak Haji Salim yang melihat kejadian itu mencoba melerai. "Aduh, Mas Bayu, jangan main kasar dong sama istri." "Kasihan. Dia bukan istri saya lagi, Pak Haji," sergah Bayu. "Dia cuma benalu." "Ayo, Pak, kuncinya mana? Saya mau ganti gembok sekarang juga." Rania meringis menahan sakit di sikunya. Ia menatap Bayu dari bawah. Pria yang berdiri menjulang di hadapannya itu bukan lagi pria yang ia kenal. Pria itu adalah monster yang dibutakan oleh nafsu duniawi. Rania menepis tangan Dika pelan, lalu berusaha bangkit sendiri. Ia menegakkan punggungnya. Ia tidak akan membiarkan air matanya jatuh di depan mereka. "Tidak lagi." "Baik," ucap Rania. Ia berjalan masuk ke dalam rumah, mengabaikan rasa sakit di badannya. Ia mengambil 2 koper besar yang sudah ia siapkan semalam. Ia memasukkan baju-baju Dika dan beberapa lembar kain miliknya. Sisanya, perabotan rumah tangga yang ia beli dengan uang jahitnya, kulkas, kompor, lemari, ia biarkan. Ia tidak butuh barang-barang yang pernah disentuh Bayu. Tapi ada satu benda yang tidak mungkin ia tinggalkan. Mesin jahit butterfly tua itu. Itu adalah nyawanya. Itu adalah senjata perangnya. Rania menyeret koper keluar, lalu kembali masuk untuk mengangkat mesin jahit itu. Berat. Sangat berat. Apalagi dengan tangan yang sakit. Melihat Rania kesusahan mengangkat mesin jahit, Siska tertawa mengejek. "Aduh, sampah rongsokan gitu masih dibawa juga? Buang aja kali, beli yang baru kalau mampu." "Oh iya, lupa, kan miskin." Rania tidak menjawab. Ia mengertakkan gigi, mengerahkan seluruh tenaganya. Dika, dengan air mata yang masih mengalir, ikut memegangi bagian bawah mesin jahit itu. "Biar Dika bantu, Bu." Isak Dika. Pemandangan ibu dan anak yang bahu-membahu mengangkat mesin jahit tua itu seharusnya menyentuh hati siapa saja. Tetangga-tetangga mulai keluar rumah, berbisik-bisik, menatap Iba. Tapi tak ada yang berani melawan Bayu yang terlihat garang dengan seragam orang kaya-nya. Akhirnya, barang-barang mereka sudah di luar pagar. "Kuncinya," tagih Bayu. Rania melempar kunci rumah itu ke tanah, tepat di depan sepatu mengkilap Bayu. "Ambil. Semoga rumah ini membawa sial buat kalian." Bayu mendengus, memungut kunci itu. "Pergi sana. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi." Rania menggandeng tangan Dika. Di depan gang, ada seorang tukang gerobak sampah yang sedang istirahat. Rania menghampirinya. "Pak, boleh saya sewa gerobaknya sebentar? Buat angkut barang ke pasar depan," pinta Rania. Bapak itu, yang sering melihat Rania menjahit sampai malam, mengangguk iba. "Pakai saja, Neng Rania. Nggak usah bayar. Bapak bantuin angkat ya." Dan begitulah, pemandangan yang menyayat hati itu terjadi. Rania, mantan istri seorang pilot, berjalan kaki mendorong gerobak sampah yang berisi koper dan mesin jahit. Di atas tumpukan barang itu, Dika duduk sambil memeluk tas sekolahnya, menatap nanar ke arah rumah yang kini terkunci rapat. Bayu dan Siska hanya menonton dari teras sambil tertawa-tawa, seolah sedang menonton pertunjukan sirkus murahan. Langit yang sejak pagi mendung, tiba-tiba menumpahkan isinya. Hujan turun deras, seolah ikut menangis melihat nasib Rania. "Ibu, hujan?" cicit Dika. Rania melepas jilbab lebarnya, lalu menudunginya ke kepala Dika. "Nggak apa-apa, Nak.
Air hujan itu berkah. Biar dia lunturkan semua kesedihan kita hari ini. Tubuh Rania basah kuyup. Gamisnya yang lusuh semakin berat terkena air. Ia terus mendorong gerobak menembus hujan, membelah jalanan aspal yang dingin. Air matanya kini menyatu dengan air hujan, tak terlihat lagi, tapi rasanya asin di bibir. Mereka tiba di pasar tradisional yang becek. Rania menuju ke sebuah kios kecil berukuran 2x3 meter di pojok pasar. Itu bekas kios tukang sol sepatu yang sudah lama kosong. Rania kenal pemiliknya, Bu Yati, penjual sayur. Semalam Rania sudah memohon untuk menyewa tempat ini dengan harga murah. Bu Yati, panggil Rania di tengah deru hujan. Bu Yati yang sedang membereskan dagangan kaget. Ya Allah, Gusti, Neng Rania? Kenapa hujan-hujanan begini? Ya ampun, Dendika? Bu Yati buru-buru membuka rolling door kios sempit itu. Baunya pemuk, lembab, dan berdebu. Tapi bagi Rania saat ini adalah istana. Istana yang akan melindunginya dari badai. Rania dan Dika masuk, menggigil kedinginan. Rania menurunkan mesin jahitnya di sudut kios, lalu memeluk Dika erat-erat untuk menyalurkan kehangatan. Bu, kita tinggal di sini, tanya Dika polos, menatap dinding kios yang berjamur. Rania menangkup wajah anaknya. Iya, sayang. Sementara di sini dulu ya. Nanti kalau ibu sudah punya uang banyak, kita beli rumah gedongan. Lebih bagus dari rumah ayah. Ayah jahat ya, Bu? Tanya Dika lagi. Rania terdiam sejenak. Ia tidak ingin menanamkan kebencian, tapi ia juga tidak bisa berbohong. Ayah sedang tersesat, Nak. Dia lupa jalan pulang. Tapi kita nggak perlu nunggu dia. Kita punya jalan kita sendiri. Rania membuka koper, mengambil handuk kering, dan menggosok rambut Dika. Di luar, hujan semakin deras, disertai petir yang menyambar. Di dalam kios sempit itu, hanya diterangi lampu bohlam 5 watt yang remang-remang, Rania menatap mesin jahitnya. Jari-jarinya menyentuh roda mesin jahit yang dingin. Dengar, Dika, ucap Rania, matanya menyala dalam kegelapan kios. Mulai hari ini, air mata kita sudah habis. Nggak boleh ada lagi yang nangis karena ayah. Mulai besok, ibu akan menjahit bukan cuma buat makan. Ibu akan menjahit nasib kita. Ibu mau jahit apa? Ibu akan jahit sayap baru. Sayap yang nggak akan bisa dipatahkan oleh siapapun. Di tengah gemuruh hujan dan aroma pasar yang menyengat, sumpah itu terucap. Di tempat terendah inilah, fondasi kebangkitan Rania mulai dibangun. Bukan dengan kemewahan, tapi dengan rasa sakit yang diubah menjadi kekuatan. Matahari pagi menembus celah-celah atap seng kios pasar yang berkarat. Rania terbangun bukan oleh alarm ponsel, melainkan oleh hiruk-pikuk pedagang pasar yang mulai menggelar dagangan. Aroma ikan asin dan sayuran busuk menyeruak masuk, menggantikan aroma vanila parfum suaminya yang dulu sering tertinggal di bantal. Dika masih tertidur di atas tikar tipis, memeluk guling kumal yang mereka bawa dari rumah lama. Wajah anak itu tampak lelah, sisa air mata semalam masih membekas di pipinya. Rania mengelus rambut putranya pelan, berjanji dalam hati bahwa ini adalah tidur terakhir mereka dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Rania bangkit, mengambil air wudhu dari keran umum pasar yang airnya kecil, lalu sholat subuh di sela-sela tumpukan kain perca. Doanya kali ini bukan lagi permohonan agar suaminya kembali, melainkan permohonan kekuatan untuk menegakkan keadilan. Selesai sholat, Rania mengeluarkan ponsel lamanya. Baterainya tinggal 20%. Ia mencari kontak bernama Bu Laras VIP. Jemarinya sempat ragu sejenak, namun bayangan Siska yang menendang tas sekolah Dika dan Bayu yang mendorongnya hingga jatuh kembali menari di pelupuk mata. Rania menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara wanita parubaya yang berwibawa menyapa di seberang sana. Halo, Rania? Tumben menelepon pagi-pagi. Ada apa? Rania menarik napas panjang, mengisi paru-parunya dengan tekad yang membara. Selamat pagi, Bu Laras. Maaf mengganggu. Saya sudah siap, Bu. Hening sejenak di ujung telepon. Bu Laras, istri dari Pak Haryo, pemilik saham mayoritas maskapai Nusantara Air tempat Bayu bekerja, mengerti betul apa arti kalimat itu. Kamu yakin, Rania? Sekali pelatuk ditarik,
tidak ada jalan kembali. Karir suamimu akan tamat. Dia bukan suami saya lagi, Bu. Dia sudah mengusir saya dan anaknya seperti sampah kemarin sore. Dia memilih egonya. Sekarang, biarkan dia menanggung akibatnya. Baik, suara Bularas terdengar tegas dan dingin. Saya sudah pegang semua buktimu. Foto, struk, chat, dan video CCTV dari tetanggamu yang merekam kejadian kemarin sore. Kebetulan sekali hari ini ada rapat evaluasi kru. Nikmati pertunjukannya, Rania. Biar saya yang jadi eksekutornya. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Rania menutup telepon. Ia menatap mesin jahitnya. Perang dimulai. Sementara itu, di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Bayu berjalan dengan langkah tegap di koridor Terminal 3, seragamnya licin sempurna hasil laundry kilat, karena Siska tidak mau menyetrika. Di sebelahnya, Siska berjalan melenggang dengan seragam pramugari ketatnya, menarik koper kabin bermerek, dagunya diangkat tinggi-tinggi. Mereka pasangan paling hits di base hari ini. Gosip tentang Bayu yang akan menceraikan istrinya yang kampungan sudah menyebar, tapi karena Bayu pintar memutar fakta, banyak yang justru mendukungnya. Katanya, istrinya itu toksik dan tidak mendukung karir. Sayang, nanti landing di Surabaya kita makan di mana? Seafood yang mahal itu yuk, renget Siska manja sambil menggelayut di lengan Bayu, tidak peduli tatapan penumpang. Beres, apapun buat kamu. Kan kartu kredit aku limitnya baru naik, jawab Bayu sombong, padahal ia tahu tagihan bulan lalu saja belum dibayar penuh. Oh ya, rumah kontrakan butut itu udah beres kan? Kamu bisa mulai pindahin barang-barang kamu yang numpuk di apartemen. Udah dong. Lega banget rasanya ngusir parasit-parasit itu. Biar mereka tahu rasa hidup di jalanan, Siska tertawa kecil. Tiba-tiba, pengeras suara di ruang kru berbunyi. Perhatian! Kepada Kapten Bayu Pratama dan Senior Flight Attendant Siska Anggraini. Ditunggu segera di ruang Direktur Operasional sekarang juga. Sekali lagi, segera menghadap. Siska dan Bayu saling pandang. Senyum mereka merekah. Wah, dipanggil Direktur Ops langsung, seru Bayu antusias. Pasti soal promosi aku jadi instruktur pilot. Atau mungkin kita dapat penghargaan Best Couple Crew. Pasti dong, Yang. Kita akan performanya bagus. Ayo Captain. Mereka berdua berjalan menuju lift manajemen dengan hati berbunga-bunga, membayangkan bonus besar yang akan cair. Mereka tidak tahu, lift itu tidak akan membawa mereka ke puncak karir, melainkan mengantar mereka langsung ke neraka dunia. Di depan pintu ruang rapat direksi yang besar dan berat, sekretaris memandang mereka dengan tatapan aneh. Bukan tatapan kagum, melainkan tatapan kasihan bercampur jijik. Silakan masuk, Pak, Bu. Sudah ditunggu, ucap sekretaris itu datar. Bayu membuka pintu dengan percaya diri. Selamat pagi, Kapten. Siap meneri. Kalimat Bayu terhenti di tenggorokan. Ruangan itu dingin, sedingin kutub utara. Di ujung meja panjang, duduk Direktur Operasional, Kapten Hadi, dengan wajah merah pada menahan amarah. Di sebelahnya ada manajer HRD yang memegang tumpukan berkas tebal. Dan di kursi utama, kursi yang biasanya diduduki pemilik maskapai, duduk seorang wanita parubaya dengan kebaya modern yang elegan, menatap Bayu dan Siska dengan tatapan setajam elang. Itu Bularas. Duduk, perintah Kapten Hadi singkat. Tidak ada tawaran kopi, tidak ada senyum ramah. Bayu dan Siska duduk dengan canggung. Perasaan tidak enak mulai merayapi punggung Bayu. Ada apa ini, Kapten? Saya ada jadwal terbang ke Surabaya 1 jam lagi, tanya Bayu mencoba tetap tenang. Kamu tidak akan terbang kemana-mana hari ini, Bayu. Dan tidak akan pernah lagi membawa pesawat dengan logo maskapai ini, suara Bularas memecah keheningan. Maaf, Ibu siapa ya? Tanya Siska lancang. Ini urusan operasional, orang luar dilarang ikut campur. Tutup mulutmu, bentak Kapten Hadi. Beliau adalah Ibu Larasati Haryo, istri dari pemilik Nusantara Air. Beliau komisaris kehormatan kita. Wajah Siska langsung pucat pasi, seputih tembok. Lututnya gemetar di bawah meja. Bularas melempar sebuah tablet ke tengah meja. Layarnya menyala,
memutar sebuah video. Itu video CCTV dari rumah kontrakan kemarin. Terlihat jelas Bayu mendorong Rania hingga jatuh, Siska menendang tas Dika, dan mereka berdua menertawakan Rania yang menyeret gerobak sampah saat hujan deras. Jelaskan, kata Bu Laras dingin. Apakah ini perilaku seorang kapten pilot yang seharusnya memiliki integritas tinggi? Melakukan karei? Menelantarkan anak istri? Dan kamu? Bu Laras menunjuk Siska, menendang tas anak kecil? Di mana hati nuranimu sebagai wanita? Itu editan, Bu. Itu fitnah. Bayu mencoba menyangkal, keringat dingin mulai bercucuran sebesar biji jagung. Istri saya itu gila, dia pasti merekayasa ini buat menjatuhkan saya. Diam, potong HRD sambil membanting tumpukan foto ke meja. Foto-foto mesra Bayu dan Siska di kokpit pesawat saat sedang mengudara, foto check-in hotel saat jam standby, dan struk-struk belanja mewah menggunakan tunjangan operasional kantor yang dimanipulasi. Kalian pikir perusahaan buta? HRD melanjutkan. Kalian melanggar pasal 4 tentang asusila, pasal 7 tentang penyalahgunaan fasilitas kantor, dan pasal utama tentang gross misconduct yang mencoreng nama baik perusahaan. Video pengusiran istrimu itu sudah mulai viral di grup internal istri pilot pagi ini. Kamu mau maskapai kita diboikot karena mempekerjakan monster seperti kalian? Bayu ternganga. Habis sudah. Mulai detik ini, Kapten Hadi mengambil gunting besar dari lacinya. Kalian dipecat dengan tidak hormat. Jangan, Kap. Siska menjerit histeris, air matanya luntur membuat maskaranya berantakan. Saya punya cicilan apartemen. Saya butuh kerjaan ini. Ini semua salah Mas Bayu. Dia yang goda saya duluan. Loh, ke aku? Kamu yang nempel-nempel kayak lintah. Bayu membalas, panik. Cep. Bu Laras memukul meja. Lepaskan ID card dan wing kalian sekarang. Security akan mengawal kalian sampai keluar gerbang. Dan satu lagi, nama kalian sudah saya masukkan ke daftar blacklist Asosiasi Penerbangan Indonesia. Jangan harap bisa kerja di maskapai lain, bahkan jadi tukang sapu bandara pun tidak akan ada yang mau terima. Dengan tangan gemetar, Bayu melepaskan wing pilot kebanggaannya, sayap emas yang dulu ia dapatkan dengan keringat dan air mata Rania. Kini sayap itu diambil paksa karena kesombongannya sendiri. Siska menangis meraung-raung saat ID card-nya digunting menjadi 2 di depan matanya. Security menyeret mereka keluar dari gedung manajemen. Mereka tidak diberi kesempatan mengambil barang-barang di loker. Mereka dilempar keluar lobi seperti kucing kurap. Namun, penderitaan belum selesai. Saat mereka berdiri bingung di parkiran VIP, 3 orang pria bertubuh kekar dengan wajah garang menghampiri mereka. Siapa Bapak Bayu Pratama? Tanya salah satu pria itu. Saya, jawab Bayu lirih. Kami dari Elang Finance. Mobil Pajero Sport Bapak sudah menunggak cicilan 3 bulan. Sesuai perjanjian fidusia, dan karena kami dengar Bapak baru saja dipecat, kami diperintahkan untuk menarik unit sekarang juga. Apa? Nggak bisa gitu dong. Saya bisa bayar. Nanti saya bayar. Bayu berusaha mempertahankan kunci mobilnya. Jangan banyak alasan, Pak. Data kami valid. Bapak punya hutang kartu kredit 500 juta yang macet, dan rumah Bapak yang di klaster elit juga sudah masuk daftar lelang bank besok pagi. Pria itu merampas kunci mobil dari tangan Bayu dengan paksa. Tunggu, tas saya masih di dalam mobil. Dompet saya, teriak Siska. Ambil sekarang. Kami kasih waktu 1 menit, kata debt collector itu galak. Siska dan Bayu pontang-panting mengambil barang-barang mereka dari dalam mobil mewah yang selama ini mereka banggakan. Orang-orang yang lewat, pilot lain, pramugari lain, staf bandara, menonton kejadian itu. Sebagian memotret, sebagian berbisik sambil tersenyum sinis. Itu kan Kapten Bayu yang sombong itu? Rasain, kualat sama istri, bisik seorang pramugari junior. Mobil Pajero itu dibawa pergi oleh debt collector, meninggalkan asap knalpot yang menyesakkan dada. Bayu dan Siska berdiri di trotoar panas, di bawah terik matahari Jakarta yang menyengat. Koper mereka berserakan. Bayu dengan kemeja pilot tanpa pangkat, Siska dengan make-up luntur. Tidak ada lagi mobil, tidak ada lagi karir, tidak ada lagi uang. Mas, kita pulang naik apa?
Tanya Siska dengan suara serak. Aku nggak punya uang cash. Dompetku isinya kartu kredit semua, dan pasti udah diblokir bank. Bayu merogoh sakunya. Kosong. Dompetnya ada di tas kerja yang disita HRD tadi karena berisi dokumen perusahaan. Di saku celananya hanya ada uang receh Rp5.000 dan sebatang rokok patah. Naik Damri, jawab Bayu lemas. Apa? Damri? Panas, Mas. Aku nggak mau. Terus mau naik apa? Terbang sendiri. Bayu meledak, menumpahkan frustrasinya. Ini gara-gara kamu. Kalau kamu nggak nendang tas Dika, Rania nggak bakal lapor Bularas. Salah kamulah. Kamu yang nggak becus urus mantan istri. Kamu bilang dia bodoh, ternyata dia punya backing kuat. Dasar laki-laki nggak guna. Mereka bertengkar hebat di pinggir jalan, menjadi tontonan gratis supir taksi. Level mereka yang tadinya di angkasa, kini benar-benar terhempas ke aspal panas yang berdebu. Jauh di sana, di kios pasar yang sempit, Rania mendengar kabar itu dari Bularas lewat pesan singkat. Sudah beres, Rania. Sayapnya sudah patah. Mobilnya sudah ditarik. Mereka sekarang sedang ribut di pinggir jalan bandara. Keadilan sudah ditegakkan. Rania membaca pesan itu sambil menjahit seragam sekolah pesanan orang. Ia tidak tersenyum senang, tidak juga tertawa. Ia hanya menghela napas panjang, beban berat di dadanya terangkat sedikit. Dika, panggil Rania. Dika yang sedang menggambar di lantai menoleh. Iya, Bu. Ingat kata ibu kemarin? Sayap emas itu bukan terbuat dari pangkat atau jabatan. Sayap emas itu terbuat dari kejujuran dan kerja keras. Jangan pernah ambil hak orang lain, ya nak. Iya, Bu, Dika mengangguk polos. Rania kembali menginjak pedal mesin jahitnya. Suara mesin jahit itu terdengar lebih merdu hari ini. Ia bukan lagi menjahit untuk bertahan hidup, ia menjahit untuk membangun masa depannya sendiri. Puing-puing kehancuran suaminya biarlah menjadi pupuk bagi tanah tempatnya berpijak sekarang. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Sementara di sebuah kamar kos harian yang pengap dan penuh nyamuk, Bayu dan Siska duduk saling memunggungi, meratapi nasib, kelaparan karena hanya mampu membeli satu bungkus nasi kucing untuk berdua. 2 minggu telah berlalu sejak insiden pemecatan yang memalukan itu. Jakarta terasa lebih panas dan lebih kejam bagi Bayu dan Siska. Tidak ada lagi AC dingin kokpit, tidak ada lagi layanan bintang 5 hotel transit, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi sapaan hormat, Kapten, dari orang-orang. Mereka kini tinggal di sebuah kos-kosan petak di daerah padat penduduk, jauh dari pusat kota. Kos itu berdinding triplek yang dicat hijau kusam, dengan kamar mandi luar yang harus antri setiap pagi. Bau selokan yang mampet tercium setiap kali angin berhembus. Bayu, airnya mati lagi, teriak Siska dari kamar mandi umum. Suaranya melengking, membuat tetangga sebelah kamar, seorang buruh pabrik yang baru pulang shift malam, menggedor dinding sebagai protes. Berisik. Orang mau tidur. Bayu yang sedang berbaring di kasur busa tipis tanpa spray, hanya menutup telinganya dengan bantal. Ia berpura-pura tidur. Iyalah. Seharian kemarin ia keliling melamar ketiga maskapai perintis, bahkan maskapai kargo kecil yang pesawatnya sudah tua. Hasilnya? Nihil. Maaf, Pak Bayu. Nama Anda ada di daftar hitam. Kami tidak bisa ambil risiko. Reputasi maskapai kami sedang dibangun, kami tidak butuh drama, begitu kata HRD maskapai terakhir yang ia datangi, sambil menatapnya dengan pandangan meremehkan. Siska masuk ke kamar dengan handuk melilit tubuhnya, rambutnya basah dan kusut. Wajahnya yang dulu glowing karena perawatan mahal, kini mulai kusam dan berjerawat. Kamu denger nggak sih aku teriak? Siska melempar gayung plastik ke arah Bayu. Airnya mati. Aku belum bilas sampo nih. Lengk. Bayu bangun dengan malas, matanya merah kurang tidur. Ya terus aku harus apa? Manggil pawang hujan? Beli air galon sana di warung depan. Duit dari mana? Siska berkacak pinggang. Uang sisa jual jam tangan kamu udah habis buat bayar kosan sama makan seminggu ini. Dompetku kosong, Bayu. Kosong. Cincin berlian kamu mana? Jual aja itu. Enak aja. Ini satu-satunya barang berharga yang aku punya.
Siska memegang erat jarinya. Lagian ini palsu tahu. Kamu kan belinya KW Super? Bayu terdiam. Benar juga. Dulu ia membohongi Siska soal cincin itu demi gengsi. Sekarang kebohongan itu menamparnya balik. Siska, suara Bayu melemah. Coba kamu lamar kerja lagi. Jadi SPG kek atau resepsionis? Aku udah coba, Mas. Siska duduk di lantai yang dingin, mulai menangis sesenggukan. Kemarin aku lamar jadi resepsionis Hotel Melati. Kamu tahu manajernya bilang apa? Mbak mukanya jutek banget, tamu bisa kabur. Padahal dulu aku Miss Communality di training pramugari. Keheningan menyelimuti kamar sempit itu. Hanya suara kipas angin berdebu yang berputar dengan bunyi krek-krek-krek yang menemani keputusasaan mereka. Perut Bayu berbunyi keras. Ia lapar. Terakhir makan kemarin sore, mie instan dibagi 2. Aku keluar cari makan, gumam Bayu. Ia menyambar jaket bomber lamanya yang sudah mulai pudar warnanya. Bayu berjalan menyusuri gang sempit yang becek. Ia melihat warung nasi Tegal, warteg, di ujung jalan. Dulu, ia tidak akan sudi melirik tempat seperti ini. Ia biasa makan steak wagyu atau sushi omakase. Sekarang, aroma ikan kembung goreng di etalase warteg itu terasa seperti aroma surga. Bayu merogoh saku celananya. Tinggal Rp20.000. Cukup untuk 2 bungkus nasi sayur dan telur dadar. Saat sedang mengantre, ia melihat televisi tabung di pojok warung yang sedang menyiarkan berita infotainment. Dan kabar gembira datang dari dunia fashion tanah air. Desainer muda berbakat yang sedang naik daun, Rania, baru saja meluncurkan koleksi terbarunya yang bertajuk The Broken Wing atau sayap yang patah. Koleksi ini mendapat pujian dari kritikus mode karena filosofinya yang mendalam tentang kebangkitan wanita dari keterpurukan. Jantung Bayu berhenti berdetak. Di layar TV yang agak buram itu, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Rania. Tapi itu bukan Rania yang memakai daster lusuh dan berbau minyak mesin. Itu adalah Rania yang berbeda. Rania di layar TV mengenakan blazer batik modern yang elegan, jilbabnya rapi dengan bros cantik. Wajahnya bersinar, penuh percaya diri. Ia sedang diwawancarai di sebuah acara pameran busana di Hotel Bintang 5, tempat yang dulu sering didatangi Bayu. Mbak Rania, apa inspirasi dari koleksi ini? Tanya wartawan. Rania tersenyum lembut ke arah kamera. Senyum yang dulu selalu menenangkan hati Bayu, kini terasa menusuk. Inspirasinya datang dari pengalaman pribadi saya, jawab Rania di TV. Bahwa ketika sayap kita dipatahkan oleh orang yang paling kita percaya, kita tidak boleh jatuh dan mati. Kita harus menjahit sayap baru. Sayap yang lebih kuat, yang terbuat dari ketabahan dan doa. Wartawan bertepuk tangan. Kamera menyorot deretan baju-baju indah di belakang Rania. Ada kebaya modern, gamis elegan, dan outerwear yang unik. Wah, hebat ya janda itu, celetuk bapak-bapak supir angkot di samping Bayu. Dengar-dengar dia dulu dibuang suaminya pas suaminya jadi orang kaya. Sekarang kebalik, dia yang jadi bos. Iya, suaminya bego banget, sahut ibu pemilik warteg sambil membungkus nasi. Ninggalin berlian demi batu kali. Kualat tuh pasti lakinya sekarang. Telinga Bayu panas. Wajahnya merah padam. Ia merasa semua orang di warteg itu sedang membicarakannya, menertawakannya. Padahal tidak ada yang tahu siapa dia. Bayu menyambar bungkusan nasinya, melempar uang 20.000, dan lari keluar warung. Ia tidak sanggup melihat senyum Rania di TV. Ia tidak sanggup mendengar kebenaran yang diucapkan orang-orang itu. Sesampainya di kosan, napasnya memburu. Kenapa lari-lari? Tanya Siska yang sedang memencet jerawat di depan cermin retak. Rania? Desis Bayu. Rania masuk TV. Hah? Masuk berita kriminal? Dia nyuri apa? Bukan. Dia jadi desainer. Dia sukses, Siska. Dia pameran di Hotel Grand Hyatt. Siska terdiam, cermin di tangannya terlepas. Enggak mungkin. Dia kan cuma tukang jahit kampung. Pasti dia jual diri ke om-om kaya buat modal. Jaga mulutmu, bentak Bayu tiba-tiba. Entah kenapa, ia tidak terima Rania dituduh begitu. Ia tahu betul Rania wanita baik-baik. Justru dialah yang jahat. Kok kamu belain dia? Siska berdiri, matanya melotot.
Kamu nyesel? Kamu mau balik sama dia? Sana. Emang dia mau nerima gembel kayak kamu sekarang? Aku gembel juga gara-gara kamu. Gara-gara kamu yang gak punya pendirian. Pertengkaran itu meledak lagi. Nasi bungkus yang dibeli Bayu terlempar ke lantai, isinya berserakan. Ikan kembung dan sayur nangka itu bercampur dengan debu lantai. Makanan yang berharga itu kini sia-sia, sama seperti hidup mereka. Sementara itu, di sebuah butik kecil namun asri di kawasan Jakarta Selatan, Rania sedang menata manekin di etalase kaca. Papan nama bertuliskan, Phoenix Rising by Rania, terpasang anggun di depan ruko. Rania menghela napas lega. Acara peluncuran koleksi perdananya kemarin sukses besar berkat bantuan Bularas dan teman-teman sosialitanya. Tapi Rania tahu, ini bukan hanya keberuntungan. Ini adalah hasil dari malam-malam panjang di kios pasar, ditemani nyamuk dan tetesan air hujan. Seminggu setelah pengusiran itu, Rania tidak hanya meratapi nasib. Ia mengambil sisa kain perca, menggambar sketsa di kertas bungkus nasi, dan mulai menjahit. Ia menumpahkan semua rasa sakitnya ke dalam pola bajunya. Garis-garis tegas melambangkan ketegaran, warna-warna earth tone melambangkan kesederhanaan. Bularas yang datang berkunjung ke pasar waktu itu, tertegun melihat hasil karya Rania. Ia langsung mengenalkan Rania pada desainer senior, Pak Barley. Pak Barley melihat potensi besar. Ini bukan sekadar baju, ini adalah emosi yang dijahit, katanya waktu itu. Dan begitulah, dengan suntikan modal awal dari Bularas, yang Rania anggap sebagai hutang yang harus dibayar, butik ini berdiri. Ibu, suara Dika memanggil. Dika keluar dari ruang belakang yang disulap menjadi kamar tidur sementara yang nyaman. Dika memakai seragam sekolah baru. Sekolah swasta Islam yang bagus, bukan lagi sekolah negeri pinggiran. Dika sudah siap ngaji? Tanya Rania, merapikan peci anaknya. Sudah, Bu. Oh iya, tadi Dika lihat ayah di jalan pas pulang sekolah. Tangan Rania terhenti. Ayah? Di mana? Di lampu merah perempatan. Ayah pakai jaket hijau, Bu. Kayak tukang ojek. Terus motornya jelek, berasap. Dika panggil-panggil dari mobil jemputan, tapi ayah nggak denger. Ayah lagi dimarahin penumpang karena nyasar. Hati Rania berdesir. Bukan rasa rindu, tapi rasa iba yang aneh. Seorang kapten pilot yang dulu menerbangkan besi seberat ratusan ton menembus awan, kini dimarahi penumpang ojek online di lampu merah? Mungkin Dika salah lihat, ucap Rania pelan, mencoba menetralkan suasana. Enggak, Bu. Itu ayah. Dika hafal jam tangan ayah yang hitam besar itu. Walaupun kacanya udah retak. Rania memeluk Dika. Ya sudah. Doakan saja ayah sehat ya, Nak. Apapun pekerjaan ayah sekarang, yang penting halal. Itu lebih baik daripada dulu. Iya, Bu. Setelah Dika berangkat mengaji, Rania duduk di meja kerjanya. Ia membuka buku tabungannya. Saldonya sudah lumayan. Cukup untuk membayar cicilan ruko bulan depan dan melunasi sebagian hutang ke Bularas. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Ran, ini aku Bayu. Tolong aku. Siska sakit tipes, butuh obat. Kami nggak punya uang sama sekali. Pinjam 500.000 ajaran. Aku janji bakal ganti kalau narik ojek lagi rame. Tolong demi masa lalu kita. Rania menatap layar ponsel itu lama. Rasa marah, kecewa, dan kasihan bercampur aduk. Dulu, 500.000 adalah uang kecil bagi Bayu, uang tip untuk pelayan restoran. Sekarang dia memohon-mohon untuk nominal itu. Rania mengetik balasan. Maaf, Pak. Salah sambung. Saya tidak kenal dengan masa lalu. Masa lalu saya sudah mati. Rania menekan tombol blokir. Ia tidak jahat. Ia hanya ingin tegas. Memberi uang pada Bayu sekarang hanya akan memperpanjang ketergantungannya. Bayu harus belajar berdiri di atas kakinya sendiri, merasakan betapa kerasnya aspal kehidupan yang selama ini ia remehkan. Rania kembali mengambil gunting dan kain. Ia sedang mengerjakan pesanan gaun untuk istri menteri. Hidup harus terus berjalan. Dan bagi Rania, hidup baru saja dimulai. Sayapnya yang dulu patah, kini telah tumbuh kembali, lebih indah,
lebih kuat, dan siap membawanya terbang lebih tinggi dari pesawat manapun yang pernah diterbangkan mantan suaminya. 2 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah ulat menjadi kupu-kupu, dan cukup pula untuk mengubah seorang raja menjadi budak. Di sebuah Grand Ballroom Hotel Bintang 5 di Jakarta Pusat, lampu kristal bersinar terang, memantulkan cahaya pada gaun-gaun indah yang dikenakan para tamu undangan. Ini adalah malam penganugerahan Indonesian Fashion Awards. Musik orkestra mengalun lembut, menyambut sosok wanita yang namanya kini menjadi buah bibir di seluruh negeri. Dan pemenang untuk kategori Best Inspiring Woman Entrepreneur of the Year jatuh kepada Rania, pemilik Phoenix Rising. Tepuk tangan membahana. Rania berdiri dari kursi VIP-nya. Ia mengenakan gaun malam rancangannya sendiri, sederhana namun memancarkan aura kemewahan yang tak terbantahkan. Sutra berwarna emerald green membalut tubuhnya dengan sopan, dihiasi sulaman benang emas yang detailnya luar biasa. Di lehernya tidak ada kalung berlian mencolok seperti yang dulu dipamerkan Siska, hanya sebuah bros mutiara kecil peninggalan ibunya yang kini ia beri kerangka emas murni. Rania berjalan ke podium dengan anggun. Wajahnya bersinar, bukan karena makeup tebal, tapi karena air wudhu dan kedamaian hati. Ia menerima piala emas itu sambil tersenyum menahan haru. Di barisan depan, Dika yang kini berusia 9 tahun duduk dengan bangga. Ia mengenakan jas anak yang rapi. Ia tidak lagi anak kecil cengeng yang memeluk kaki ayahnya. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas, santun, dan penghafal Quran. Matanya berbinar menatap ibunya di panggung. "Terima kasih," ucap Rania di depan mikrofon, suaranya jernih dan berwibawa. 2 tahun lalu, saya hanyalah seorang penjahit pinggiran yang dibuang karena dianggap tidak selevel. Malam ini, saya berdiri di sini untuk membuktikan bahwa level seseorang tidak ditentukan oleh jabatan suaminya, melainkan oleh keteguhan hatinya sendiri. Kamera televisi menyorot wajah Rania secara close-up, menyiarkan pidatonya ke seluruh penjuru negeri. "Untuk anakku, Dika, kamu adalah alasan ibu terus menjahit, menyatukan kepingan harapan kita menjadi sayap yang kuat. Dan untuk masa lalu yang pernah menyakiti saya, terima kasih. Karena kalian, saya belajar bahwa saya bisa terbang sendirian." Sementara itu, di lorong gelap dan pengap pasar Tanah Abang Blok F, seorang pria kurus kering dengan kulit terbakar matahari sedang duduk bersandar pada tumpukan karung berisi kain tekstil. Napasnya tersengal-sengal, batuk-batuk kecil terdengar dari dadanya yang ringkih. Itu Bayu. Tidak ada lagi seragam pilot putih bersih. Tidak ada lagi jam tangan mahal. Yang ada hanya kaos partai yang sudah bolong di bagian ketiak, celana jeans kotor, dan handuk kecil melingkar di leher untuk menyeka keringat. Bayu kini bekerja sebagai kuli panggul. Gajinya dihitung per karung. Rp5.000 untuk satu karung seberat 50 kg yang harus ia bawa dari lantai dasar ke lantai 4. Punggungnya yang dulu tegak kebanggaan seorang perwira, kini mulai membungkuk karena beban hidup yang nyata. Ia menatap layar TV kecil di sebuah kios rokok tak jauh dari tempatnya istirahat. Di layar itu, Rania sedang mengangkat piala. Bayu menelan ludah yang terasa pahit. Hatinya perih, seolah disayat sembilu. "Hebat ya Bu Rania itu," kata pemilik kios rokok. "Dengar-dengar dulu lakinya ninggalin dia demi cewek lain. Sekarang lakinya jadi gembel kali ya?" Bayu menundukkan kepalanya dalam-dalam, menarik topinya untuk menutupi wajah. Ia malu. Ia takut orang tahu bahwa laki gembel yang dimaksud adalah dirinya. Hidupnya hancur total. 6 bulan lalu, Siska meninggalkannya. Bayu masih ingat malam itu, malam di mana hujan turun deras, sama seperti saat ia mengusir Rania dulu. Siska mengemasi barang-barangnya yang tersisa ke dalam tas plastik besar. "Kamu mau kemana, SIS?" tanya Bayu panik. "Gue mau pergi. Gue capek hidup susah sama lo, Bayu. Makan nasi garam, tidur digigit kepinding, mandi air keruh. Gue ini cantik, gue masih laku," teriak Siska. "Tapi kita akan saling cinta? Katanya kamu mau nemenin aku dari nol lagi." "Cinta nggak bisa dimakan. Gue sadar sekarang, lo itu cuma benalu. Lo nggak punya masa depan. Gue mau ikut Mas Tono, supir truk antar provinsi. Biarpun dia cuma supir, setidaknya dia punya duit buat beliin gue skincare." Siska pergi begitu saja,
meninggalkan Bayu yang menangis di ambang pintu kosan. Karma itu nyata, dan datangnya lebih cepat dari paket kilat. Siska yang dulu menghina Rania miskin, kini meninggalkan Bayu karena alasan yang sama. Sejak saat itu, Bayu kehilangan semangat hidup. Ia bekerja hanya untuk makan hari ini. Motor ojeknya sudah ditarik leasing karena ia tidak sanggup bayar sewa harian. Kini, ia menjadi kuli panggul di pasar tempat Rania biasa membeli bahan kain kualitas premium. Sungguh ironi yang menyakitkan. Kadang, saat Bayu sedang memanggul karung, ia melihat mobil mewah Rania, sebuah Toyota Alphard putih, melintas di depan lobi pasar. Rania turun dikawal asistennya, berjalan dengan anggun masuk ke toko grosir langganannya. Bayu hanya bisa mengintip dari balik tiang beton, tidak berani menampakkan diri. Bau keringatnya yang menyengat membuatnya minder setengah mati. Ia sadar, ia benar-benar sudah menjadi sampah di mata Rania, persis seperti ia memperlakukan Rania dulu. Jangan ngelamun aja. Itu karung diangkat ke blok A, teriak mandor kuli, membuyarkan lamunan Bayu. Iya, Bang. Siap, jawab Bayu lemah. Ia mengangkat karung berat itu ke pundaknya. Ugh. Tulang belakangnya menjerit kesakitan. Tapi ia harus kuat. Kalau tidak kerja, besok ia tidak makan. Di kejauhan, Rania sedang tertawa bahagia bersama Dika di dalam mobil ber-AC dingin, menuju rumah baru mereka di kawasan elit Pondok Indah yang dibeli tunai. Sementara Bayu tertatih-tatih menaiki tangga pasar yang kotor, memikul beban penyesalan yang jauh lebih berat dari karung di pundaknya. Langit dan bumi. Itulah jarak mereka sekarang. Pasar Tanah Abang pagi itu riuh seperti biasanya. Lautan manusia berdesak-desakan, tawar-menawar harga, dan lalu lalang porter yang memikul karung-karung besar. Udara pengap bercampur keringat dan debu, namun bagi Rania, tempat ini memiliki energi tersendiri. Ini adalah medan perang, di mana ia menemukan amunisi terbaik untuk butiknya. Hari ini, Rania datang untuk melakukan inspeksi langsung terhadap bahan kain silk premium impor yang baru saja tiba. Meskipun sudah menjadi bos besar, Rania tetap turun tangan untuk memastikan kualitas. Ia mengenakan setelan blazer dan celana bahan berwarna beige yang elegan, dipadu dengan jilbab senada. Kacamata hitam bertengger di hidungnya, melindunginya dari silau matahari dan debu. 2 orang asisten dan seorang supir pribadi mengawalnya. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi demi keamanan karena Rania membawa uang tunai dalam jumlah cukup besar untuk pelunasan. Bu Rania, toko Pak Aheng ada di Blok F lantai 2. Lewat sini lebih cepat, kata asistennya, Maya, sambil membuka jalan di tengah kerumunan. Rania mengangguk, melangkah dengan pasti. Aroma pasar yang khas membawanya kembali ke masa lalu, saat ia harus berhemat demi membeli 1 meter kain. Bedanya, dulu ia berjalan menunduk karena minder, sekarang ia berjalan tegak dengan kepala terangkat. Di sudut lain lorong sempit itu, Bayu sedang berjuang dengan napasnya. Di pundaknya ada 2 gulung kain denim yang beratnya hampir 60 kilogram. Kakinya gemetar menahan beban. Ia belum sarapan, hanya segelas air putih hangat tadi pagi. Minggir, minggir. Awas barang berat, teriak Bayu dengan suara serak, mencoba meminta jalan. Namun, kerumunan terlalu padat. Seorang ibu-ibu yang sedang asyik menawar daster tiba-tiba mundur tanpa melihat, menabrak kaki Bayu. Bayu kehilangan keseimbangan. Awas, Bu. Tubuh kurus Bayu oleng ke samping. Gulungan kain di pundaknya merosot, menghantam bahu seorang wanita yang sedang berjalan berlawanan arah dengannya. Bruk, tas tangan wanita itu, sebuah Hermes Birkin asli berwarna hitam, terlempar ke lantai yang becek dan kotor. Ya ampun, Ibu, teriak Maya histeris. Wanita itu adalah Rania. Ia terhuyung sedikit karena dorongan beban itu, tapi asistennya dengan sigap menahannya agar tidak jatuh. Bayu panik luar biasa. Gulungan kainnya jatuh berserakan. Ia melihat tas mewah itu tergeletak di genangan air bekas pel. Mati aku, batin Bayu. Ganti rugi tas itu pasti lebih mahal dari nyawaku. Maaf, Bu. Maaf 1000 maaf. Saya nggak sengaja. Bayu langsung berlutut, mencoba mengambil tas itu dengan tangan kotornya. Jangan sentuh, bentak Maya galak, menepis tangan Bayu. Tangan Bapak kotor? Itu tas mahal. Kalau rusak Bapak mau ganti pakai apa?
Ginjal Bapak juga nggak cukup. Bayu gemetar ketakutan. Ia menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap wajah pemilik tas itu. Ampun, Neng. Saya benar-benar nggak sengaja. Saya kuli, beban saya berat. Rania membetulkan letak jilbabnya yang sedikit miring. Ia melihat tas kesayangannya yang kotor. Ada rasa kesal sedikit, tapi melihat pria tua ringkih yang bersujud di depannya, hatinya melunak. Sudah, Maya. Jangan bentak-bentak. Ambil tisu basah, perintah Rania tenang. Tapi Bu, tas Ibu? Cuma tas, Maya. Masih bisa dibersihkan. Bapak ini juga nggak sengaja. Rania menunduk, menatap pria yang masih berlutut itu. Topi kumal menutupi sebagian wajahnya. Pak, bangun. Enggak apa-apa, ucap Rania lembut. Suara itu. Tubuh Bayu membeku. Ia kenal suara itu. Suara yang dulu selalu menyambutnya pulang, suara yang dulu mendoakannya setiap sujud. Perlahan, dengan jantung yang berdegup kencang seolah mau meledak, Bayu mengangkat wajahnya. Waktu seakan berhenti di lorong pasar yang bising itu. Mata mereka bertemu. Rania tertegun. Mulutnya sedikit terbuka, namun tak ada suara yang keluar. Di hadapannya, berlutut seorang pria yang wajahnya sangat ia kenal, namun dalam kondisi yang tak pernah ia bayangkan. Pria itu kurus kering, pipinya tirus, kulitnya hitam legam dan kasar. Giginya kuning, dan ada bekas luka gores di pelipisnya. Bau keringat apek menguar dari tubuhnya. Tapi mata itu masih milik Bayu. Suaminya, ayah dari anaknya. Pria yang dulu gagah dengan seragam pilot, kini berlutut di kakinya seperti pengemis. Rania, bisik Bayu, suaranya tercekat di tenggorokan. Air mata langsung menggenang di pelupuk matanya yang cekung. Asisten Rania dan orang-orang di sekitar mereka tidak menyadari drama yang sedang terjadi. Mereka hanya melihat seorang bos yang baik hati sedang memaafkan kuli ceroboh. Rania menarik napas panjang, berusaha mengendalikan gemuruh di dadanya. Ada rasa sakit, ada rasa iba, tapi anehnya, tidak ada lagi rasa cinta. Rasa itu sudah mati, terkubur bersamaan dengan hari di mana ia diusir dari rumahnya sendiri. Bayu mencoba meraih ujung celana Rania. Ran, ini aku, Mas Bayu. Maya melotot. Lancang banget panggil nama ibu. Bapak kenal? Rania mengangkat tangan, memberi isyarat agar Maya diam. Rania menatap Bayu lekat-lekat. Tatapannya bukan tatapan benci, melainkan tatapan asing. Tatapan yang ia berikan pada orang yang tidak ia kenal. Maaf, Pak, ucap Rania dingin dan datar. Bapak salah orang. Hati Bayu hancur berkeping-keping. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tamparan. Rania tidak mengakuinya. Ran, aku suamimu, aku nyesel. Ran, tolong aku. Bayu memohon, air matanya menetes membuat jalur di pipinya yang berdebu. Rania menegakkan tubuhnya. Ia menoleh ke Maya. Maya, kasih bapak ini uang. Kasihan, dia kelihatan sakit. Baik, Bu. Maya mengeluarkan dompet, mengambil 2 lembar uang Rp100.000 berwarna merah. Nih, Pak. Bu Rania baik banget loh sama bapak. Lain kali hati-hati ya. Untung ibu nggak minta ganti rugi. Maya menyodorkan uang itu ke tangan Bayu yang gemetar. Bayu menatap uang merah di tangannya. 200.000. Dulu, ini hanya uang rokoknya sehari. Sekarang, ini adalah harga-harga dirinya yang diinjak-injak oleh wanita yang dulu ia sia-siakan. Rania tidak menoleh lagi. Ia melangkah pergi, melewati Bayu begitu saja seolah ia hanyalah tiang listrik yang tak bernyawa. Ayo, Maya. Kita terlambat, ucap Rania, suaranya sedikit bergetar, tapi langkahnya tetap tegap. Bayu masih berlutut di sana, memegang uang itu erat-erat hingga lecek. Orang-orang mulai bubar, kembali pada kesibukan masing-masing, meninggalkan Bayu yang menangis tanpa suara di tengah keramaian. Rana, isaknya lirih. Maafin aku. Ya Tuhan, sakit sekali rasanya. Di dalam mobil Alphard yang dingin dan wangi, Rania duduk diam menatap keluar jendela. Tangannya meremas tasnya yang kotor tadi. Ibu nggak apa-apa? Kok pucat? Tanya Maya khawatir. Perlu ke dokter? Rania menggeleng pelan,
menghapus setitik air mata yang lolos di sudut matanya. Enggak apa-apa, Maya. Saya cuma baru saja melihat hantu. Hantu, Bu? Siang bolong gini? Iya, Hantu dari masa lalu yang sudah mati. Rania menyandarkan kepalanya. Pertemuan tadi menegaskan satu hal, ia sudah benar-benar menang. Ia sudah berada di level yang berbeda, tempat di mana Bayu tidak akan pernah bisa menjangkaunya lagi. Namun kemenangan itu terasa hampa, menyisakan rasa perih yang aneh, rasa iba melihat seseorang yang dulu ia cintai hancur sehancur-hancurnya. Tapi Rania tahu, ia tidak boleh menoleh ke belakang. Di depan sana, Dika menunggunya. Masa depannya menunggunya. Dan ia tidak akan membiarkan hantu masa lalu menariknya kembali ke dalam lumpur. 4 bulan berlalu sejak pertemuan menyakitkan di pasar itu. Kondisi Bayu memburuk dengan cepat. Kerja keras sebagai kuli panggul tanpa asupan gizi yang cukup, ditambah beban pikiran dan paru-paru yang rusak karena rokok, membuat tubuhnya ambruk. Bayu kini terbaring lemah di atas kasur tipis yang sudah bau apek di kamar kontrakan barunya yang lebih sempit dan bocor. Ia sudah dipecat dari pekerjaannya di pasar karena sering pingsan saat mengangkat beban. Uang simpanannya sudah habis untuk membeli obat warung yang tak mempan. Batuk Bayu semakin parah, setiap tarikan napas terasa seperti ada pisau yang mengiris dadanya. Ia sering batuk darah. Tetangga kosan menjauhinya, takut tertular penyakit. Hanya Pak RT yang sesekali datang membawakan nasi bungkus sisa acara warga, karena kasihan melihat mantan pilot yang kini tinggal tulang berbalut kulit itu. Di tengah kesendirian dan rasa sakit yang mencekam, hanya satu nama yang berputar di kepala Bayu, Dika. Dika? Ayah kangen? Bisik Bayu dengan suara parau. Bayu tahu waktunya tidak banyak lagi. Ia bisa merasakannya. Dingin mulai merayap dari ujung kakinya setiap malam. Sebelum ia pergi selamanya, ia punya satu keinginan terakhir. Ia ingin melihat wajah anaknya. Ia ingin meminta maaf. Dengan sisa tenaga yang entah datang dari mana, Bayu memaksakan diri untuk bangun. Ia mengenakan satu-satunya kemeja yang masih agak layak, kemeja batik pudar yang dulu ia pakai saat mengantar Rania ke pasar. Ia menyisir rambutnya yang mulai memutih dan rontok dengan jari. Bayu berjalan kaki. Ia tidak punya uang untuk naik ojek. Sekolah Dika, SD Islam Internasional yang elit itu, berjarak 5 kilometer dari kontrakannya. Langkah Bayu tersekse. Setiap beberapa ratus meter, ia harus berhenti untuk mengatur napas dan meredakan batuknya. Orang-orang di jalan menatapnya dengan jijik, mengira ia pengemis atau orang gila. Dika, tunggu ayah, nak, gumamnya terus-menerus seperti mantra. 2 jam kemudian, dengan keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya, Bayu tiba di depan gerbang sekolah yang megah itu. Gerbang tinggi dengan pos satpam yang dijaga ketat. Mobil-mobil mewah berjejer rapi menunggu jam pulang sekolah. Supir-supir berseragam berdiri mengobrol. Bayu bersembunyi di balik pohon besar di seberang jalan, menunggu bel berbunyi. Jantungnya berdegup kencang. Apakah Dika masih mengingatnya? Apakah Dika akan mau memeluknya? Eng, eng, eng. Bel pulang berbunyi. Gerbang dibuka. Ratusan anak berhamburan keluar dengan seragam batik hijau yang rapi. Tawa riang mereka memenuhi udara. Mata Bayu memindai satu persatu wajah anak-anak itu. Pandangannya mulai kabur, tapi ia berusaha fokus. Lalu, ia melihatnya. Dika. Anaknya itu berjalan keluar bersama 2 orang temannya. Dika terlihat tinggi sekarang, lebih gemuk dan sehat. Kulitnya bersih, rambutnya dipotong rapi gaya masa kini. Ia tertawa lepas sambil memegang mainan robot mahal di tangannya. Dika terlihat bahagia. Bayu merasa sesak di dada, bukan karena penyakitnya, tapi karena kenyataan bahwa anaknya bahagia tanpanya. Tapi rasa rindu mengalahkan rasa sakit itu. Bayu melangkah keluar dari persembunyiannya. Ia menyeberang jalan dengan langkah tertatih. Dika, panggil Bayu. Suaranya lemah, tertelan hiruk-pikuk klakson mobil. Ia mencoba berteriak lebih keras. Dika, ini ayah. Dika berhenti melangkah. Ia seperti mendengar namanya dipanggil. Ia menoleh ke arah gerbang. Bayu tersenyum lebar, meski bibirnya pucat dan pecah-pecah. Ia melambai dengan tangan kurusnya. Dika? Ayah di sini, nak? Dika menyipitkan mata, menatap sosok pria tua,
kotor, dan berantakan yang berdiri di dekat pos satpam. Dika menatapnya lama. Tidak ada binar pengakuan di mata anak itu. Hanya ada kebingungan dan sedikit rasa takut. Dika, ayo. Itu jemputan kamu udah dateng. Teman Dika menepuk bahunya. Iya, tapi itu ada bapak-bapak manggil aku, kata Dika ragu. Ah, paling pengemis gila. Jangan deket-deket, nanti diculik. Hati Bayu mencelos. Pengemis gila? Bayu nekat mendekat. Dika, ini ayah Bayu. Ayah kamu. Sebelum Bayu bisa menyentuh pagar, 2 orang satpam bertubuh besar menghadangnya. Heh, mau ngapain Pak? Bentak satpam itu. Jangan ganggu anak-anak. Pergi sana. Di sini dilarang ngemis. Saya bukan pengemis, Pak. Itu anak saya. Dika Pratama itu anak saya, teriak Bayu parau, air matanya mulai tumpah. Satpam itu tertawa sinis. Ngaco. Dika Pratama itu anaknya Bu Rania, pengusaha butik terkenal. Bapak ngaca dong. Mana mungkin bapaknya kayak gini? Udah pergi, atau saya panggil polisi. Bayu didorong kasar hingga terjerembab ke trotoar. Lututnya lecet. Dari kejauhan, sebuah mobil Alphard putih berhenti. Itu mobil Rania. Tapi bukan Rania yang turun, melainkan supir pribadinya yang membukakan pintu untuk Dika. Dika menatap Bayu sekilas lagi dari balik kaca jendela mobil yang mulai tertutup. Tatapan anak itu kosong. Ia benar-benar tidak mengenali ayahnya sendiri. Ayah yang ada di ingatan Dika adalah pilot gagah berseragam putih, bukan kuli sakit-sakitan yang bau selokan ini. Mobil Alphard itu melaju perlahan, membawa pergi satu-satunya harapan Bayu. Bayu tidak mengejar. Kakinya sudah mati rasa. Ia hanya duduk bersimpuh di trotoar yang panas, menangis terseduh-seduh. Menangisi kebodohannya. Menangisi kesombongannya. Dika, maafin ayah. Raungnya lirih. Ia teringat saat ia menendang tas sekolah Dika dulu. Ia teringat saat ia jijik disentuh Dika karena tangan anaknya kotor habis makan gorengan. Sekarang, Dika yang bersih dan wangi jijik melihatnya. Tuhan Maha Adil. Dan keadilan Tuhan hari ini terasa sangat menyakitkan bagi Bayu. Langit sore mulai berubah jingga. Bayu masih duduk di sana, menatap jalanan kosong tempat mobil anaknya menghilang. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta dan jabatan. Ia telah kehilangan hak untuk dipanggil ayah. Dengan sisa tenaga terakhir, Bayu bangkit. Ia berjalan pulang menuju kontrakannya yang gelap. Langkahnya berat, seberat dosa-dosa yang ia pikul. Sesampainya di kamar kos, Bayu ambruk. Darah segar keluar dari mulutnya, membasahi bantal kumal. Pandangannya mulai gelap. Di detik-detik kesadarannya yang memudar, ia melihat bayangan Rania yang sedang tersenyum menjahit baju, dan Dika kecil yang berlari menyambutnya pulang kerja. Bayangan masa lalu yang indah, yang ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Ran? Dika? Mata Bayu terpejam. Kali ini, untuk waktu yang sangat lama. Di kamar sempit yang sunyi itu, sang mantan kapten pilot melakukan pendaratan terakhirnya. Sendirian. Tanpa kopilot, tanpa penumpang, dan tanpa tujuan. 3 hari kemudian, Rania baru saja menyelesaikan rapat dengan investor dari Singapura di butik pusatnya. Wajahnya berseri-seri. Kontrak baru ini akan membawa Phoenix Rising Go International. Ia duduk di kursi kerjanya yang empuk, menyesap teh melati hangat, menikmati buah manis dari kerja kerasnya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Halo, selamat siang. Dengan Ibu Rania, suara berat seorang pria terdengar di seberang. Siang. Iya, saya sendiri. Ini siapa? Saya Aibtu Joko dari Polsek Cengkareng, Bu. Kami menemukan nomor ibu di daftar panggilan terakhir ponsel almarhum saudara Bayu Pratama. Cangkir teh di tangan Rania bergetar sedikit. Almarhum? Maksud Bapak? Bayu meninggal. Benar, Bu. Jenazah ditemukan pagi ini di kamar kosnya oleh warga. Diduga karena sakit parah yang tidak diobati. Menurut KTP, statusnya cerai hidup, tapi tidak ada kontak keluarga lain yang bisa dihubungi selain nomor ibu yang tersimpan dengan nama istriku dulu. Rania terdiam. Hening yang panjang. Ia tidak menangis. Tidak ada rasa sakit yang menyengat seperti dulu.
Hanya ada rasa hampa yang dingin. Baik, Pak. Saya akan ke sana. Saya akan urus pemakamannya. Rania menutup telepon. Ia menatap keluar jendela butiknya. Langit Jakarta tampak kelabu. Bu, ada apa? Tanya Maya yang masuk membawa berkas. Siapkan mobil, Maya. Kita ke rumah sakit. Dan batalkan semua jadwal saya hari ini. Siapa yang sakit, Bu? Bukan sakit, tapi sudah pulang. Ayah biologisnya Dika. Pemakaman itu berlangsung sederhana dan sepi. Hanya ada gundukan tanah merah yang masih basah, ditaburi bunga mawar dan melati. Sebuah nisan kayu sederhana bertuliskan nama Bayu Pratama bin Sudjono. Tidak ada upacara militer atau penerbangan. Tidak ada rekan-rekan pilot berseragam putih yang datang memberikan penghormatan terakhir. Siska pun tidak terlihat batang hidungnya. Yang hadir hanya Rania, Dika, Pak RT tempat kos Bayu, dan beberapa penggali kubur. Rania berdiri di sisi makam dengan mengenakan gamis hitam dan kacamata hitam. Ia tampak tegar, tidak ada air mata histeris. Ia hanya menunduk, mendoakan agar jiwa pria yang pernah ia cintai itu mendapatkan ketenangan yang tidak bisa ia dapatkan di dunia. Dika berdiri di sampingnya, memegang tangan ibunya erat-erat. Anak itu tampak bingung. Bu, ayah tidur di dalam situ? Tanya Dika polos. Rania berjongkok, menyamakan tingginya dengan Dika. Ia membuka kacamata hitamnya, menatap mata anaknya lembut. Iya, sayang. Ayah sudah tidur panjang. Ayah sudah nggak sakit lagi. Ayah? Ayah yang kemarin di sekolah itu ya, Bu? Yang kotor itu? Rania mengangguk pelan. Iya, itu ayah. Maafkan ayah ya, Nak. Ayah mungkin banyak salah sama Dika, tapi dia tetap ayah Dika. Dika terdiam sejenak, lalu menaburkan segenggam kelopak bunga mawar ke atas makam. Dadah, ayah. Semoga ayah masuk surga. Rania tersenyum tipis. Ketulusan hati seorang anak adalah doa yang paling mustajab. Setelah orang-orang mulai bubar, Rania meminta waktu sebentar untuk sendirian. Ia menyuruh Maya dan Dika menunggu di mobil. Rania berdiri di depan nisan itu. Angin sore berhembus, menerbangkan ujung kerudungnya. Mas Bayu, bisik Rania pelan, seolah sedang berbicara pada angin. Dulu, kamu pernah bilang kalau aku nggak selevel sama kamu. Kamu bilang aku cuma tukang jahit yang bikin kamu malu. Kamu terbang tinggi di langit, sementara aku merangkak di bumi mengumpulkan uang receh buat kamu. Rania menghela napas, melepaskan beban yang selama bertahun-tahun mengganjal di dadanya. Sekarang, lihat kita, Mas. Kamu benar. Kita memang beda level. Tapi bukan seperti yang kamu bayangkan dulu. Rania menatap gundukan tanah itu. Sekarang, kamu ada di dalam tanah, dingin dan sendiri. Sementara aku berdiri di atas tanah ini dengan kakiku sendiri. Aku sudah punya sayapku sendiri, Mas. Sayap yang gak akan pernah patah karena terbuat dari doa dan air mata yang dulu kamu abaikan. Rania menyentuh nisan itu sekilas. Tapi tenang saja, Mas. Aku sudah memaafkanmu. Bukan karena kamu pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas mendapatkan kedamaian. Aku nggak mau bawa dendam ini sampai mati. Hutangmu lunas. Pergilah dengan tenang. Rania menegakkan tubuhnya. Ia merasa ringan. Sangat ringan. Seolah ada rantai besi yang lepas dari kakinya. Ia membalikkan badan, berjalan meninggalkan area pemakaman tanpa menoleh lagi. Di gerbang, mobil Alphard putihnya sudah menunggu. Supir membukakan pintu. Dika melambaikan tangan dari dalam. Ibu, ayo pulang. Dika lapar? Rania tersenyum lebar. Senyum yang benar-benar lepas. Iya, sayang. Ayo kita pulang. Kita makan enak hari ini. Rania masuk ke dalam mobil. Pintu tertutup, memisahkan dinginnya area pemakaman dengan kenyamanan di dalam mobilnya. Mobil itu melaju perlahan, meninggalkan nisan sepi itu di belakang. Meninggalkan masa lalu yang kelam. Di langit, sebuah pesawat terbang melintas, menembus awan putih, terbang tinggi menuju tujuannya. Rania menatap pesawat itu dari jendela mobil. Dulu, ia selalu menatap pesawat dengan rasa cemas menunggu kabar suaminya. Sekarang,
Ia menatapnya dengan rasa syukur. Ia bukan lagi istri seorang pilot yang menunggu di rumah. Ia adalah pilot bagi kehidupannya sendiri. Dan cuaca hari ini sangat cerah untuk terbang.